Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isran dengan NIM 24024014026. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen komputer, dan yang pertama, apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima data input, mengolah data, proses, menyimpan data, storage, dan menghasilkan keluaran output dalam bentuk informasi. Komputer bekerja secara otomatis dan cepat berdasarkan instruksi atau program yang diberikan oleh pengguna. Komputer tidak bisa berpikir sendiri, tapi akan melakukan tugasnya dengan akurat dan cepat sesuai perintah yang diberikan. Fungsi umum komputer. Yang pertama, mengolah data. Komputer bisa memproses angka, teks, gambar, suara, dan video. Yang kedua, penyimpanan data. Komputer menyimpan data dalam jangka pendek, RAM, maupun jangka panjang, hard disk. Yang ketiga, komunikasi. Komputer memungkinkan kita untuk berkomunikasi lewat internet seperti email, media sosial, dan video call. Yang keempat, ada otomatisasi tugas. Komputer digunakan untuk mengerjakan pekerjaan rutin secara otomatis, seperti menghitung, mendesain, atau membuat laporan. Komponen utama komputer. Komputer terbagi menjadi dua bagian utama, yakni yang pertama, perangkat keras, hardware, merupakan bagian fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Contoh hardware: CPU, Central Processing Unit, otak komputer yang memproses semua data. RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara saat program berjalan. Hard disk atau SSD, tempat penyimpan data permanen. Motherboard, papan utama tempat semua komponen terhubung. Monitor, menampilkan hasil output. Keyboard dan mouse, alat input pengguna. Yang kedua, perangkat lunak, software, merupakan sistem dan program yang berjalan di dalam komputer. Contoh software: sistem operasi Windows, Linux, macOS. Aplikasi: Microsoft Word, Excel, Photoshop, Google Chrome, dan lain-lain. Driver, software penghubung antara hardware dan sistem. Jenis-jenis komputer. Yang pertama ada PC, personal komputer, komputer pribadi yang umum digunakan di rumah atau kantor. Yang kedua, laptop, komputer portable yang mudah dibawa. Yang ketiga, server, komputer khusus yang melayani permintaan dari komputer lain dalam jaringan. Yang keempat, superkomputer, komputer dengan kemampuan perhitungan sangat besar, digunakan di riset, sains, dan cuaca. Yang kelima, komputer mini PC, Raspberry Pi, ukuran kecil, hemat daya, cocok untuk edukasi atau server ringan. Cara kerja komputer. Komputer bekerja melalui tiga tahap utama. Yang pertama, input, masukan. Data dimasukkan melalui keyboard, mouse, atau perangkat input lain. Yang kedua, proses. CPU memproses data sesuai instruksi program. Yang ketiga, output. Hasil diproses dan ditampilkan melalui monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Kelebihan komputer: yang pertama, cepat dan akurat. Yang kedua, bisa multitasking, menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Yang ketiga, mudah digunakan. Yang keempat, bisa menyimpan data besar. Yang kelima, membantu pekerjaan manusia. Kekurangan komputer: yang pertama, membutuhkan listrik dan perangkat pendukung. Yang kedua, tidak bisa berpikir sendiri, hanya menjalankan perintah. Yang ketiga, bisa terkena virus atau error. Yang keempat, bisa membuat ketergantungan jika digunakan berlebihan. Kesimpulan, komputer adalah perangkat elektronik yang sangat penting dalam kehidupan modern dengan kemampuannya untuk memproses data secara cepat dan efisien. Komputer telah menjadi alat utama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan ilmu pengetahuan. Memahami cara kerja dan komponen komputer membantu kita menjadi pengguna yang cerdas dan efisien. Penjelasan tentang motherboard.
Ini adalah motherboard. Apa itu mainboard? Mainboard atau motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menjadi pusat penghubung seluruh komponen hardware. Semua perangkat keras seperti prosesor, CPU, RAM, hard disk, kartu grafis, power supply, dan perangkat input atau output terhubung ke motherboard agar bisa bekerja bersama. Karena fungsinya yang sangat penting, motherboard sering disebut sebagai tulang punggung komputer. Fungsi utama motherboard. Yang pertama, menghubungkan komponen-komponen komputer. Semua komponen utama seperti CPU, RAM, dan penyimpanan terpasang dan berkomunikasi melalui motherboard. Yang kedua, mengatur jalur data. Motherboard memiliki jalur-jalur listrik dan data bus untuk mentransfer informasi antar komponen secara efisien. Yang ketiga, mendistribusikan daya. Daya dari power supply dibagikan ke semua komponen melalui motherboard. Yang keempat, menyediakan slot ekspansi seperti slot untuk VGA card, sound card, LAN card, WiFi card, dan perangkat tambahan lainnya. Yang kelima, menjalankan BIOS atau WiFi. BIOS adalah sistem dasar yang menjalankan proses awal booting sebelum sistem operasi aktif. Komponen-komponen pada motherboard yaitu yang pertama soket CPU yang berfungsi untuk memasang prosesor. Jenis soket harus sesuai dengan tipe CPU. Yang kedua itu ada slot RAM, tempat menancapkan modul memori. Yang ketiga chipset, otak pengatur komunikasi antar CPU, RAM, dan komponen lainnya. Jenis-jenis motherboard. Yang pertama ada ATX atau Advanced Technology Extended. Ukuran standar 30,5 cm x 24,4 cm. Yang kedua ada Micro ATX. Ukuran lebih kecil yaitu 24,4 cm x 24,4 cm. Yang ketiga ada Mini ITX. Ukurannya itu sangat kecil, 17 cm x 17 cm. Peran chipset pada motherboard. Chipset adalah komponen pengendali lalu lintas data antara CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Biasanya terdiri dari node break menghubungkan CPU dengan RAM dan kartu grafis. Soft break mengatur koneksi dengan hard disk, USB, audio, LAN, dan lain-lain. Dalam desain modern, banyak fungsi node break sudah digabung ke dalam CPU dan chipset kini hanya berupa satu chip utama. Cara memilih motherboard yang tepat. Yang pertama, kompatibel dengan prosesor. Pastikan soket dan chipset sesuai dengan jenis CPU Intel atau AMD. Yang kedua, jumlah slot RAM dan maksimum kapasitas pilih yang mendukung jumlah RAM yang kamu butuhkan. Misalnya 2 atau 4 slot, maksimal 32 GB atau 64 GB sampai 128 GB. Yang ketiga, jumlah dan jenis part. Lihat port USB, HDMI, LAN, dan slot PCIe yang tersedia. Yang keempat, fitur tambahan. Beberapa motherboard mendukung fitur Wi-Fi, Bluetooth, audio premium, dan RGB lighting. Yang kelima, ukuran casing komputer. Ukuran motherboard harus sesuai dengan casing ATX, MATX, dan Mini ITX. Kesimpulan, motherboard adalah komponen vital dalam komputer yang menjadi pusat penghubung dan pengendali semua perangkat keras. Memilih motherboard yang tepat dan berkualitas akan menentukan stabilitas, performa, dan masa pakai komputer. Tanpa motherboard, semua komponen komputer tidak akan bisa berfungsi secara bersamaan. Mana sini? Penjelasan tentang RAM, Random Access Memory. Ini adalah RAM. Apa itu RAM? RAM atau Random Access Memory adalah salah satu komponen utama dalam komponen komputer yang berfungsi sebagai memori sementara untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh sistem operasi atau program yang sedang berjalan. RAM bersifat volatil, artinya semua data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM memungkinkan prosesor CPU untuk mengakses data dengan sangat cepat.
jauh lebih cepat dibandingkan dengan akses ke hard disk atau SSD. Inilah sebabnya RAM sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan performa komputer. Fungsi RAM. Yang pertama, menyimpan data sementara. RAM menyimpan informasi dari program yang sedang aktif agar prosesor bisa mengaksesnya dengan cepat tanpa harus mencarinya dari hard disk. Yang kedua, mempercepat proses komputasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program atau file yang bisa dibuka bersamaan tanpa memperlambat sistem. Yang ketiga, menjalankan sistem operasi dan aplikasi. RAM menjadi tempat kerja bagi sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan semua aplikasi yang sedang digunakan. Karakteristik RAM. Cepat. RAM jauh lebih cepat dibandingkan media penyimpanan biasa, HDD atau SSD. Yang kedua, volatile. Data akan hilang saat komputer dimatikan. Yang ketiga, sementara. Hanya menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Yang keempat, terbatas. Jumlah RAM di komputer terbatas berdasarkan kapasitas modul dan dukungan motherboard. Jenis-jenis RAM. Yang pertama, SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. Sinkron dengan clock sistem komputer digunakan pada komputer generasi lama. DDR RAM, Double Data Rate RAM. Jenis RAM modern terdiri dari generasi DDR1 lama jarang digunakan. Yang ketiga, SRAM, Static RAM, digunakan sebagai cache memori dalam CPU karena kecepatannya tapi mahal dan tidak efisien untuk digunakan sebagai RAM utama. Yang keempat, VRAM, Video RAM. RAM khusus untuk kartu grafis GPU digunakan untuk menyimpan data visual dan mempercepat rendering grafis. Cara kerja RAM sederhana. Yang pertama, saat komputer dinyalakan, sistem operasi dan program yang dibuka akan dimuat ke RAM dari hard disk. Yang kedua, proses membaca instruksi dan data dari RAM karena aksesnya cepat. Yang ketiga, jika RAM penuh, komputer akan menjadi lambat atau menggunakan file swap, virtual memory dan dari hard disk yang jauh lebih lambat. Cara merawat dan mengoptimalkan RAM. Yang pertama, tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk menghemat penggunaan RAM. Yang kedua, hindari multitasking berat di komputer dengan kapasitas RAM kecil. Yang ketiga, upgrade RAM jika komputer sering lag saat menjalankan program RAM. Yang keempat, gunakan sistem operasi 64 bit agar bisa membaca RAM di atas 4 GB. Yang kelima, pastikan RAM kompatibel dengan motherboard, slot, dan generasi DDR harus sesuai. Hard disk. Ini adalah hard disk. Apa itu hard disk? Hard disk atau hard disk drive (HDD) adalah media penyimpanan permanen pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data digital seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, gambar, video, dan file lainnya. Hard disk menyimpan data dalam bentuk magnetik pada piringan yang berputar. Berbeda dengan RAM yang hanya menyimpan data sementara, hard disk akan menyimpan data secara permanen meskipun komputer dimatikan. Fungsi hard disk. Yang pertama, menyimpan sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS disimpan di dalam hard disk agar komputer dapat dijalankan. Yang kedua, penyimpanan aplikasi dan data pribadi. Semua program, software, game, serta file seperti dokumen, musik, dan video disimpan di hard disk. Yang ketiga, backup dan arsip data. Hard disk juga bisa digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan data, baik secara internal maupun eksternal. Cara kerja hard disk. Hard disk bekerja dengan memutar piringan magnetis di dalamnya dan menggunakan kepala baca atau tulis untuk membaca atau menulis data pada permukaan piringan tersebut. Jenis-jenis hard disk. Yang pertama ada HDD, hard disk drive, menggunakan piringan mekanis dan magnet yang kapasitas besar, harga lebih murah, cocok untuk penyimpanan besar seperti data, film, dan backup. Yang kedua ada SSD, solid state drive, yaitu tidak memiliki bagian bergerak, lebih cepat, lebih awet, tapi lebih mahal per gigabyte. Ideal untuk sistem operasi dan aplikasi agar komputer lebih cepat. Yang ketiga ada
solid state hybrid drive, gabungan HDD dan SSD, menggunakan SSD kecil sebagai cache dan HDD untuk kapasitas utama. Diam kok cuci main. Anjing. Tips merawat hard disk. Yang pertama, jangan sering mencabut paksa atau mematikan komputer secara tiba-tiba. Yang kedua, lakukan defragmentasi secara berkala. Yang ketiga, jangan sampai penuh, sisakan minimal 10-20% ruang kosong. Satu kampung. Makanya pemilik Apa itu power supply? Ini adalah power supply. Power supply unit PSU adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi untuk mengubah arus listrik dari sumber PLN menjadi arus searah DC yang dibutuhkan oleh komponen komputer seperti motherboard, prosesor, hard disk, VGA, dan lainnya. PSU juga mendistribusikan daya secara merata dan stabil ke seluruh bagian komputer. Fungsi power supply yang pertama mengubah arus listrik, yang kedua mendistribusikan tegangan yang sesuai, menyediakan berbagai tegangan, yang ketiga melindungi komponen. PSU memiliki fitur proteksi untuk melindungi komputer. Yang keempat menjaga stabilitas sistem. Arus listrik yang stabil sangat penting untuk kinerja komputer yang optimal. PSU bertugas menjaga arus tetap bersih dan tidak berfluktuasi. Jenis-jenis power supply, yang pertama ada AT power supply, yang kedua ada ATX power supply, yang ketiga ada modular versus non modular. Oh, jam 12 sih pulang apa? Kau kirim kami mama videonya. Besok jam 8 ke kampus saya. Jam 4 subuh pun pulang. Cara memilih power supply yang tepat. Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan daya sistem, jangan terlalu mepet, beri ruang cadangan daya. Yang kedua, pilih merek terpercaya, contoh Seasonic, Corsair, FGA. Yang ketiga, perhatikan sertifikat efisiensi, minimal pilih 80 plus bronze agar efisien dan stabil. Yang keempat, periksa konektor yang tersedia, pastikan cukup untuk CPU, GPU, SSD, dan perangkat lainnya. Yang kelima, pertimbangkan fitur keamanan. PSU dengan proteksi lengkap lebih aman untuk jangka panjang. Sekian penjelasan komponen komputer dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.